Nah, pada pertemuan kedua ya pada mata kuliah akuntansi biaya kita akan membahas ya terkait dengan ruang lingkup sistem akuntansi biaya dan konsep biaya pada bab 2. Jadi pertemuan kedua ini kita bahas 2 bab. Dan dalam pertemuan kedua ini kita akan mengkaji bagaimana basic-basic daripada akuntansi biaya tersebut. Ya, selamat mengikuti. Nah, sebelum kita jelaskan, jangan lupa ya subscribe di Ardos Channel, kemudian Anda like ya, kemudian Anda share serta komen ya di Ardos Channel. Nah, di sini ruang lingkup sistem akuntansi biaya ya. Nah, di sini dikatakan manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas untuk mengambil keputusan, memberikan perintah ya, membentuk kebijaksanaan dan mengarahkan agar semua orang-orang ya dapat melaksanakan kebijakan perusahaan tersebut ya. Jadi ada kumpulan daripada tim ya yang akan melaksanakan arahan daripada pimpinan tersebut ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya akuntansi biaya merupakan perhitungan biaya ya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan, pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi ya, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Tentunya ya keputusannya yang akan dibahas di sini adalah dari segi biaya. Kalau perencanaan biayanya sudah matang, maka tentunya produk yang akan dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan ya. Nah, fungsi akuntansi biaya, fungsi penentuan biaya, ya, cost spending, kemudian fungsi pencatatan biaya, cost recording, ya, kemudian fungsi analisis biaya, ya, cost analyzing, dan fungsi pelaporan biaya, ya, cost reporting. Nah, hubungan antara akuntansi biaya dengan perencanaan pengendalian, ya, ini bisa Anda perhatikan nanti tujuan umum perusahaan, ya. Oke, nah di sini ada laporan akuntansi keuangan, laporan akuntansi manajemen, ya. Tentunya ini berbeda ya. Akuntansi keuangan ini dia ya disusun setelah terjadi. Sedangkan akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya ini sebelum terjadi ditetapkan, ya. Sedangkan akuntansi keuangan setelah. Nah, kemudian tujuan sistem akuntansi biaya memberikan data biaya untuk menentukan laba dan penilaian persediaan. Kemudian memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Kemudian memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan ya pengambilan keputusan oleh manajemen, ya. Nah, kemudian skema suatu bisnis, perhatikan ini bahan bakunya, ya, bahan baku, kemudian ini tambahan daripada biaya, ya. Artinya ketika kita mau mengolah bahan baku ini tentu ada tambahan biaya-biaya atau bisa dikatakan ini perlengkapan, ya, perlengkapan ini. Nah, ini akan menunjang proses produksi, ya, untuk menghasilkan produknya. Ini contohnya produknya adalah meja kursi. Bahan baku, ya, ada papan, roti, dempul, kan gitu, diolah, ya. Perlengkapannya ini ada gergaji, ada kuas, ada cat, kan gitu. Nah, ini dibutuhkan ya untuk melakukan proses produksi atau penunjang, ya. Nah, diolah maka menghasilkan meja, kursi. Nah, kemudian produk yang jadi ya ini akan dijual. Ketika dijual menghasilkan ya uang, ya, menghasilkan harga pokok produksi. Sedangkan kalau dia tidak laku dijual atau belum terjual, maka itu dikatakan persediaan akhir. Ya. Nah, kemudian skema sistem produksi, input material, ya, bahan baku, tenaga kerjanya, modal, energi, kemudian proses transformasi produksi, pengolahan, kemudian outputnya, ya, barang, jasa. Nah, jenis-jenis produksi, ya. Yang pertama ada proses produksi kimiawi, ya, proses produksi kimiawi, ya. Artinya gini, kalau dicampur H2O maka menghasilkan udara. Udaranya apa ya? Ya. Nah,
ini proses produksi kimiawi, ya. Berarti ada proses fermentasi di sini, ya. Kemudian proses produksi perubahan bentuk, tepung menjadi roti, ya. Tepung menjadi roti, berarti ada berubah bentuk, ya. Oke. Kemudian proses produksi assembling, ini perakitan, ya, contohnya mobil. Kemudian proses produksi transportasi, ini jasa, ya. Anda di Medan 3 jam lagi bisa sampai ke Siantar, itu proses produksi transportasi, atau bisa juga barang, ya. Oke. Kemudian proses produksi penciptaan jasa administrasi, ini konsultan, ya. Nah, jenis produksi dari segi arus proses produksi, ada proses produksi terus-menerus. Terus-menerus ini contohnya industri makanan atau industri pakaian, ya, tekstil, itu akan melakukan proses produksi yang secara kontinu, yang tidak terputus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau pakaian ini tidak diproduksi secara massal, secara terus-menerus? Tentunya suatu saat kita tidak akan berpakaian. Makanya pakaian ini selalu diproduksi secara terus-menerus, ya. Nah, kemudian produksi terputus-putus. Artinya, melakukan proses produksi tidak secara terus-menerus, melainkan kalau ada pesanan baru diproduksi. Apa contohnya? Contohnya pesawat terbang, ya, pesawat terbang. Nah, pesawat terbang itu tidak diproduksi secara massal, melainkan kalau ada orderan pesanan maka dilakukan produksi. Nah, kalau diproduksi secara terus-menerus, maka nantinya di langit kita akan ada lampu merah karena begitu banyaknya pesawat, ya. Nah, kalau ada lampu merah maka berhenti, langsung jatuh. Berarti sudah tidak, ya, bagus lagi. Makanya proses produksi untuk pesawat terbang itu masuk kategori terputus-putus, ya. Nah, kemudian proses produksi campuran, ya, campuran. Oke. Nah, baik, berikutnya, ya, informasi akuntansi, ya, menyediakan informasi untuk pihak eksternal, ya, seperti pemegang saham, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian estimasi biaya produk yang diproduksi dan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian menyediakan informasi yang berguna untuk manajer internal, di mana bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan serta evaluasi, ya. Nah, perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, ya. Akuntansi biaya menyiapkan informasi untuk pihak eksternal, sedangkan akuntansi keuangan untuk pihak eksternal, ya. Ini sifatnya untuk internal, ya. Laporan hasil kegiatan produksi, ini laporan hasil operasi, perubahan ekuitas pemilik arus kas untuk suatu periode. Pengguna manajer, di sini pengguna, kreditur, investor, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Kemudian untuk akuntansi biaya gunanya untuk memantau setiap kegiatan produksi, sedangkan ini untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau informasi akuntansi biaya ini bocor keluar perusahaan? Maka efeknya adalah pihak luar atau pesaing kita nanti akan meniru produk yang akan kita produksi. Kenapa? Karena mereka mengetahui informasi biaya produksi kita. Ya, itu dia, makanya kebanyakan perusahaan menghindari informasi-informasi yang sifatnya internal itu tidak sampai ke keluar perusahaan. Ya, itu dia. Nah, 3 tantangan dasar bisnis global. Yang pertama, seorang manajer harus mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pasar bisnis, ya, internasional, ya, sehingga manajer dapat mengidentifikasi lokasi di mana perusahaan itu merasa kuat dan berkeinginan bersaing. Ini masalah penempatan perusahaan kita, di mana lebih layak, ya, agar dia dapat, ya, produk yang dihasilkan itu dapat tembus ke pasar internasional. Kemudian manajer harus merancang rencana jangka panjang. Kemudian perusahaan harus merancang sistem informasi yang akan konsisten, ya, dipegang perusahaan sesuai dengan rencana-rencana dan tujuan. Nah, itu dia untuk bab pertama. Tugas Anda, ya, tugas Anda, coba Anda identifikasi informasi akuntansi biaya pada PT Toba Pap Lestari, TPL.
silakan Anda ya cari informasi biaya yang ada pada perusahaan tersebut. Itu tugas Anda yang pertama. Baik, kita lanjut ke bab 2, konsep biaya ya, konsep biaya. Nah, di sini ada biaya, ada beban. Tentunya biaya dengan beban ini hal yang berbeda. Kalau biaya adalah suatu pengorbanan yang kita lakukan sekarang, yang mana manfaatnya masih ada ke depan. Itulah biaya. Sedangkan beban, ya, pengeluaran yang kita lakukan sekarang dan manfaatnya habis pada saat itu juga. Ya, manfaatnya habis pada saat itu juga. Itulah dikatakan beban, expense, ya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian dasar konsep biaya, ada pengeluaran biaya, ada biaya kesempatan. Pengeluaran biaya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sedangkan biaya kesempatan, keuntungan yang tidak kita ambil akibat pilihan yang kita putuskan. Ya. Kemudian beban, biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan pada periode akuntansi. Kemudian klasifikasi biaya, ada biaya produk. Biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Ya. Biaya periode cost, ya. Biaya yang terjadi dalam satu periode yang tidak ada kaitan dengan proses produksi. Ya, artinya biaya periode ini adalah biaya kantor. Ya, biaya kantor contohnya apa? Biaya administrasi kantor, biaya penjualan dan lain-lain. Kemudian ada direct cost, biaya langsung, biaya yang dapat ditelusuri secara langsung kepada objek biaya kita. Contoh, bahwasanya kita mau memproduksi kursi. Maka apa biaya langsung kursi? Tentunya biaya langsung kursi itu adalah papan, ya, atau kayu. Oke. Kemudian tenaga kerja. Nah, tanpa papan, tanpa tenaga kerja bisa nggak kursi? Tentunya tidak bisa. Maka itu dikatakan biaya langsung. Nah, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada objek biaya. Contohnya apa? Biaya security. Nah, security adalah secara tidak langsung kepada kursi. Tanpa security bisa nggak kursinya? Bisa. Ya. Tanpa mandor bisa nggak kursinya? Bisa. Cuma produk yang akan dihasilkan itu belum tentu sempurna. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawasi. Itu dia ya. Nah, kemudian penelusuran biaya ke objek biaya, ya, ditelusuri secara langsung, ditulis secara tidak langsung, ditulis secara arbiter, ya. Nah, ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Oke. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ingat, biaya produksi ada terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ya. Jadi ketiga komponen ini adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke. Nah, biaya non produksi, biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Ini sama dengan biaya periode tadi. Ya, sama dengan biaya periode. Nah, arus fisik manufaktur ini sama seperti tadi. Ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead. Diproduksi, maka menghasilkan produk jadi, finish good-nya. Ya. Nah, biaya bahan baku, raw material, biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku, di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Ya, contohnya kayu, ya, kayu ini diolah menjadi papan, menjadi broti. Tentunya bahan bakunya adalah kayu. Kalau kursi, bahan bakunya adalah papan. Itu dia ya, kursi itu bahan bakunya papan. Oke. Nah, biaya bahan baku langsung direct material, ya, dan ada biaya tidak langsung, bahan baku tidak langsung. Contohnya apa? Cat. Ini contohnya apa? Kayu, papan, ya, papan. Ini cat, ya. Tanpa cat bisa nggak kursinya? Bisa, cuma tidak cantik, tidak indah dilihat, ya. Sama seperti halnya kalau kita, ya, kita contohkan kepada badan kita ini. Nah, apalah di sini yang secara langsung dan tidak langsung? Contohnya, tanpa tangan boleh nggak Anda hidup? Boleh. Berarti tangan ini bahagian tidak langsung. Ya, tanpa kuping boleh nggak Anda? Boleh.
Berarti kuping ini bahagian tidak langsung. Ya, tanpa mata boleh nggak? Boleh. Cuma tidak bisa melihat kan? Tidak sempurna. Tanpa hidung boleh? Boleh. Cuma tidak sempurna. Coba kalau ada ikan makanan, kan susah bernapas. Kan gitu. Ya, berarti ini bahagian pelengkap. Nah, apa bagian langsungnya? Tanpa kepala. Boleh nggak Anda hidup? Tidak boleh. Tanpa badan Anda ini boleh nggak Anda hidup? Tidak boleh. Berarti badan dan kepala ini adalah bagian langsung daripada tubuh kita. Sedangkan tangan, kaki, dan lainnya itu bagian tidak langsung. Sama seperti halnya tadi, kalau dia produksinya kursi. Bagian langsung dari kursi itu adalah kayu dan tenaga kerja. Sedangkan cat, paku, ya, dempul, dan lainnya itu adalah sebagai pelengkap. Tanpa mereka, produk bisa, cuma tidak sempurna. Itu dia ya. Oke. Baik, tenaga kerja langsung biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji upah karyawan di bagian produksi. Kemudian ya, ini dia ada tenaga kerja langsung. Kalau dia di rumah makan tentunya koki, ya. Oke, koki itu tenaga kerja langsungnya. Kalau di pabrik tentunya karyawan, ya. Nah, tenaga kerja tidak langsungnya contohnya security, maintenance, ya. Atau mandor. Mandor juga bagian tidak langsung. Tanpa mandor boleh, cuma tidak sempurna nanti produk yang dihasilkan, ya. Nah, biaya overhead, biaya yang timbul dalam proses produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik, ya. Biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan pabrik, biaya lain-lain pabrik. Apa ini contohnya? Konsultan. Ya, konsultan pabrik. Berapa lagi? Pajak bangunan pabrik, ya, yang terkait dengan produksi tetapi secara tidak langsung. Oke, dan lainnya. Nah, diagram Venn biaya produksi. Nah, perhatikan biaya utama, biaya konversi. Biaya utama ini adalah bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sama seperti tubuh kita yang tadi. Mana yang utama di dalam tubuh kita adalah badan dan kepala. Itu adalah yang utama. Tanpa kepala nggak akan bisa. Tanpa badan nggak akan bisa. Berarti ini utama. Sedangkan konversi adalah tenaga kerja langsung dan overhead. Ya, tenaga kerja langsung, overhead. Gabungan tenaga kerja langsung dan overhead. Ya. Nah, contohnya data biaya suatu usaha kecil. Ya, untuk bulan Juli 2015 per unit adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsungnya 8.500, tenaga kerja langsungnya 5.000 dan overheadnya 10.000. Maka kalau ditanya, berapa biaya utama untuk ya menghasilkan produknya? Tentunya bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung, maka diperoleh 13.500. Berapa biaya konversinya? Bahan baku tenaga kerja langsung ditambah overhead, itulah dia biaya konversi sebesar 15.000. Ini dia. Ya, biaya utama adalah gabungan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ya, sedangkan biaya konversi gabungan tenaga kerja langsung dengan overhead. Ya. Kemudian klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi. Ada biaya variabel. Biaya variabel ada biaya yang selalu berubah-ubah mengikuti aktivitas. Ya, mengikuti aktivitas. Semakin banyak aktivitasnya maka biaya semakin besar. Ya, contohnya apa? Semakin banyak kue yang akan diproduksi, maka biayanya akan semakin besar. Apa contohnya itu? Tepung. Tepung ya. Tepung itu kalau membuat satu bolu dengan 10 bolu pasti berbeda. Kalau membuat bolu satu, mungkin 1 on. Kalau 10 bolu berarti 10 on. Tadi 1 on. Untuk 1 bolu 1 on. Semakin banyak yang kita produksi, maka bahan bakunya semakin besar. Biayanya semakin besar. Nah, itu dikatakan biaya variabel. Mengikuti aktivitasnya. Atau lebih gampang, dalam kehidupan studi Anda, SKS. Semakin banyak SKS yang akan Anda ambil, maka biaya SKS Anda akan semakin besar. Semakin kecil biaya SKS yang Anda ambil, maka biaya SKS Anda akan semakin kecil. Itu contohnya. Nah, biaya tetap, biaya yang secara totalitas bersifat tetap dan tidak akan berubah meskipun aktivitasnya
berubah. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya gaji. Gaji itu tidak akan berubah karena gaji akan dibayar bulanan. Ya, mau dia produksinya banyak, mau produksinya sedikit, maka ya tidak akan berpengaruh. Tapi kalau upah itu sifatnya variabel. Kenapa? Karena upah itu tolak ukurnya adalah produksi yang dihasilkan. Semakin banyak dia menghasilkan produk, maka semakin besar upahnya, maka itu dikatakan variabel. Sedangkan kalau tetap tadi, mau dia sedikit diproduksi, mau banyak diproduksi, tetap gajinya tidak berubah, maka itu dikatakan biaya tetap. Atau contoh di dalam studi Anda, BOP. BOP itu sifatnya tetap. Ya, mau Anda ambil 24 SKS, mau Anda ambil 15 SKS, BOP Anda per semesternya akan sama. Tidak akan berubah. Itu dia ya. Baik. Semi variabel adalah gabungan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Contohnya apa? Di dalam suatu perusahaan produksi, harga pokok produksi. Di dalam harga pokok produksi ada biaya tetap, ada biaya variabel. Itu dikatakan semi variabel. Atau juga sering dikatakan untuk listrik. Listrik itu juga ada sifatnya tetap, ada sifatnya variabel. Kalau yang meteran. Bukan token. Kalau token 100% variabel. Ya, kenapa? Kalau dia meteran itu ada abodemennya. Abodemen itu sifatnya tetap. Selebihnya mengikuti aktivitasnya. Semakin banyak dipakai, maka bayarannya semakin besar. Itu ya. Jadi biaya listrik itu gabungan, ada biaya tetap, biaya variabel. Oke. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan periode waktu. Ada pengeluaran modal, biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dalam rangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Pengeluaran modal, nilai biaya yang kita keluarkan itu relatif besar. Kemudian, ini jarang terjadi. Dan menambah nilai aktiva. Contoh, apa itu contohnya? Contoh, ada mesin. Mesin ini gym, apa namanya istilahnya? Harus turun mesin. Kan gitu. Maka biaya untuk memperbaiki mesin ini sangat besar. Harus ganti personil di dalam mesin ini. Ya, ada komponen mesin yang harus diganti. Nah, nilainya 50 juta, contoh, 50 juta. Nah, pengeluaran ini akan mengakibatkan umur manfaatnya mesin ini akan semakin panjang. Nilainya juga akan semakin besar karena sudah diperbaiki. Itu dia ya. Itulah pengeluaran modal. Nah, pengeluaran pendapatan biaya memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Ciri-cirinya seperti ini. Pengeluaran pendapatan nilainya relatif kecil. Kemudian sering terjadi. Dan tidak menambah umur ekonomis dan nilai manfaatnya. Contohnya apa? Servis mesin. Servis mesin itu secara berkala. Ya, secara berkala. Itu dia ya. Baik. Kemudian jenis persediaan, ada persediaan bahan baku, ya, ada persediaan dalam proses, ada persediaan jadi. Oke. Nah, kemudian ini persediaan bahan baku, persediaan awal ditambah pembelian maka diperoleh bahan baku tersedia untuk diproduksi, dikurang persediaan akhir maka dapatlah bahan baku yang ditransfer, ya. Kalau persediaan barang dalam proses, persediaan awal dalam proses ditambah bahan baku, ya. Kemudian ditambah tenaga kerja langsung, ditambah overhead, inilah yang dikatakan biaya produksi. Persediaan awal dalam proses ditambah biaya produksi, maka itu dikatakan total, ya, barang dalam proses, ya. Dikurang persediaan akhir maka dapatlah harga pokok produksi, ya. Dapat harga pokok produksi. Kemudian persediaan barang jadi, persediaan awal ditambah ya harga pokok produksi atau barang yang sudah siap dan ditransfer dari barang dalam proses, ya. Dijumlah makanya katakan barang tersedia untuk dijual, ya. Dikurang persediaan akhir maka dapatlah harga pokok penjualan, ya. Dikurang, ini saya balik. Oke, ini total barang tersedia untuk dijual dikurang harga pokok produksi persediaan akhir, atau dibalik. Total persediaan yang siap untuk dijual dikurang persediaan akhir dapat harga pokok penjual. Itu hanya permainan rumus saja, ya. Nah, arus biaya manufaktur ini dia bahan baku, tenaga kerja overhead,
masuk di produksi, ya, kemudian finished good dijual. Oke, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas siklus arus biaya ini. Nah, arus biaya ke laporan keuangan ini silakan nanti Anda perhatikan, ya. Oke, bisa di zoom. Oke, baik. Nah, berikutnya contoh, ya, PT Sendu Gurau Cost of Good Manufacture Statement, ya. Nah, di sini begini, ya, proses, ya. 270 ini dikatakan barang dalam proses awal ditambah biaya langsung, ya. Ada di sini begini raw material, persediaan awal dalam proses, persediaan awal bahan baku ditambah proses, ya, pembelian, maka diperoleh, ya, bahan baku siap untuk diproduksi dikurang persediaan akhir, maka dapat, ya, oke, material put into produksi, ya, yang diproduksi, oke, dikurang ditambah tenaga kerja langsung overhead, maka diperoleh, ya, biaya produksi. Bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung overhead, maka ini dikatakan biaya produksi. Ditambah dengan persediaan awal dalam proses, maka ini dikatakan, ya, total produk dalam proses. Dikurang persediaan akhir dalam proses, maka dapatlah cost of good manufacture, ya, harga pokok produksi. Ya, biaya produksi dikurang dengan persediaan akhir dalam proses, itulah dikatakan harga pokok produksi. Harga pokok penjualan, ya, begini finished good, persediaan awal jadi ditambah harga pokok produksi, maka diperoleh barang tersedia untuk dijual. Dikurang persediaan akhir jadi, maka diperoleh harga pokok penjualan. Oke. Nah, baik, itulah pertemuan kita. Tugas Anda yang kedua, ya. Tugas Anda yang kedua, silakan Anda tentukan, ya, buat contoh dari tugas Anda yang pertama. Ya, dari tugas Anda pertama pada PT Toba Pap Lestari, coba Anda telusuri biaya apa saja yang masuk kategori biaya utama dan biaya konversi. Dari contoh perusahaan yang kita tunjuk tadi. Itu tugas Anda yang kedua. Silakan Anda identifikasi kelompok biaya utama itu apa saja. Ingat, biaya utama itu adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Ya, biaya konversi, tenaga kerja langsung, overhead. Silakan Anda identifikasi biaya-biaya yang ada pada PT Toba Pap Lestari. Itu tugas Anda yang kedua. Hasilnya nanti silakan Anda jawab pada YouTube kita di komen. Silakan pada komen Anda berikan jawaban Anda 1 hari setelah selesai kuliah kita. Ya, 1 hari setelah selesai kuliah kita. Terakhir Anda untuk memberikan jawabannya. Oke, baik. Selamat malam.